Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisem, guru C3 Nautika Kapal Niaga SMK Negeri 2 Subang. Saya akan mencoba memaparkan tentang materi pembelajaran tentang penentuan posisi di kapal. Penentuan posisi di kapal bisa dengan menggunakan alat navigasi elektronik yaitu radar, ARPA atau GPS, atau juga dengan menggunakan alat baring konvensional seperti sextant, alat baring penjara celah, dan lainnya. Dalam hal ini saya akan membahas fokus untuk baringan benda-benda darat. Definisi: membaring ialah mengambil arah suatu benda dari kapal, lalu arah tersebut dengan arah berlawanan dilukis di sebuah garis dari titik yang dibaring dalam peta. Sinar baringan ialah sebagai lingkaran besar yang ditarik dari titik baringan melalui pusat pedoman dari kapal. Lengkung baringan ialah garis lengkung yang menghubungkan antara titik pusat pedoman di kapal dan benda yang dibaring yang memotong derajat atas sudut yang sama. Garis baringan ialah garis lurus di peta laut yang pada titik yang dibaring menyinggung lengkung baringan. Sedangkan baringan ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara dengan garis baringan. Jenis-jenis baringan. Baringan sejati ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara sejati dengan garis baringan. Baringan magnetis adalah sudut yang dibentuk oleh arah utara magnetis dengan garis baringan. Baringan pedoman ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara pedoman dengan garis baringan. Baringan relatif ialah sudut antara sinar baringan dan haluan kapal. Macam-macam baringan. Baringan penuntun. Baringan penuntun adalah baringan di mana dua benda di darat kelihatan menjadi satu. Dapat juga satu benda dipakai sebagai penuntun dengan baringannya sudah tertera di peta. Selama kapal berada pada garis itu, maka kapal akan tetap aman. Baringan silang. Baringan silang merupakan baringan di mana kedua perpotongan garis baringan adalah posisi kapal. Dibaring dua benda yang dikenal berturut-turut dengan pedoman, misalnya Tanjung 1 dan Tanjung 2. Akan diperoleh baringan pedoman 1 dan baringan pedoman 2. Kemudian kombinasi baringan dan jarak. Jarak nampak suar yang telah diketahui setelah dikoreksi dengan tinggi mata. Kedudukan kapal adalah perpotongan baringan dengan lingkaran jarak tampak yang sudah dikoreksi tadi. Kemudian kombinasi baringan dan peruman. Tempat kedudukan kapal di peta didapat dari baringan yang dilakukan pada kedalaman yang diukur pada waktu yang bersamaan. Baringan geser. Baringan geser adalah penentuan posisi kapal dengan hanya menggunakan satu buah benda darat, suar, tanjung, dan gunung, dibaring dua kali. Baringan khusus. Baringan khusus, baringan 4 surat, baringan 30 derajat dan 60 derajat, baringan 2 dan 4 surat, yaitu 22,5 derajat dan 45 derajat, atau 7/10. Kemudian baringan 26,5 derajat dan 45 derajat. Kesimpulan: baringan akan baik hasilnya jika pemilihan benda baringan tepat dan baik. Untuk itu, benda baringan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, ambil baringan benda yang jauh, yang tidak cepat berubah posisinya. Yang kedua, baringan yang satu dan yang lain merupakan beda sudut tegak lurus atau hampir tegak lurus. Kemudian, benda-benda yang diambil harus dikenali. Dan jangan ambil benda yang saling atau hampir bertolak belakang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.